Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita macam nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini insyaallah mubarakah ini. Amin. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita haturkan keharibaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita dan yang mana telah membawa umatnya minaz zulmati ila nur atau minaz dhalalati ila huda. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu ceramah agama yang berjudul renungan akhir tahun. Pak, Yuk. Pak, Ya. lemes banget ramadannya Pak. Habis. Kopi masih ada itu Pak? Hari duin. Gak ada yang nyentuhin, ya Allah, kasihan banget ya Pak. Iya. Marilah kita bersama mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita hidup sejak dari kecil akhir balik sampai hari ini. Sudah berapa lama tahun kita tidak mengerjakan sholat. Sudah berapa tahun puasa kita terbengkalai Pak. Mari sama-sama kita renungkan. Berapa kali orang tua kita menangis karena sedih dan sakit hati karena perlakuan kita. Berapa rupiah hak saudara kita yang kita tipu, yang kita pinjam. Kapan kita meminta maafnya akan hal itu? Kemudian berapa kali hubungan kita dengan wanita-wanita ya yang bisa disebut wanita haram, sehingga banyak orang di sana itu berhubungan yang tidak sesuai mahramnya. Sudah tobat ke kita pada akan hal itu Pak? Sudah tobat belum Pak? Kadang-kadang. Apa itu kadang-kadang Pak? Ya ada sih ya Ustaz. Oh kan, boleh jadi sampai hari ini masih ada di antara umat Islam di negeri kita pada akhir zaman ini yang masih kecanduan miras, narkoba, judi, kemudian apa lagi itu Pak sekarang yang lagi viral gitu Pak? Pinjol tuh. Kita pernah pinjol nggak? Alhamdulillah kagak ini kita. Ya. Bapak main pinjol itu? Kemarin anak sekolah bayaran Ustaz. Ya Allah, sian banget Pak. Ya, yang sabar Pak. Anak jangan disuguhin gitu baik. Ya Pak ya. Gimana lagi Ustaz? Jamaah rahimakumullah. Hari ini sudahkah kita menghitung saldo dosa kita? Udah ngitung itu Pak, saldo berapa buat di akhirat? Pahala sama saldo banyakan mana itu? Gak ada yang bikin pahala Pak. Ya Allah, yang bikin pahala keren BCA itu. Gak ada Pak, gak ada sponsor. Mengingat kebaikan yang pernah kita perbuat pada akhir bulan ini, hampir semua perusahaan tutup buku. Kemudian banyak yang menyelesaikan laporan-laporan yang tidak sesuai. Sementara kita perlu sebagai hamba Allah itu perlu, dan Allah itu memerintahkan dalam Al-Quran bagaimana kita mengetahui sudah sebanyak apa kedurhakaan kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, wal tanzur nafsam ma qaddamat, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pak, Pak, Yuk. sehat? Alhamdulillah. Udah makan? Belum. Semangat ya ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesungguhnya kunci-kunci muhasabah diri terdapat 3 faktor. Yang pertama ada takut kepada Allah. Kemudian yang kedua merasa selalu diawasi Allah. Yang ketiga mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Allah telah memberi kita Furqan, yang artinya itu pembeda. Allah telah memberi kita itu Furqan, yaitu pembeda agar apa? Agar setiap perkataan, perbuatan, dan keyakinan kita bisa disaring terlebih dahulu, baru dilaksanakan. Kemudian agar kita tidak menabung berbagai keburukan dalam catatan amal, karena setiap perilaku baik ataupun buruk pasti akan kita terima hasilnya. Bahkan di alam kubur pun sudah bisa diterima. Dalam sebuah hadis dikatakan di alam kubur, dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Siapa engkau? Hamba. Engkau ya, wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalan yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita mulai hari ini, hari yang penuh berkah, hari di mana tobatnya Nabiullah diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah, memohon ampun, menyesali dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian kita bisa mengembalikan apa-apa yang pernah kita ambil dengan jalan batil. Mintalah halal dari sekarang dan berjanjilah kepada Allah agar di tahun baru nanti yang kita tanam hanyalah berupa kebaikan-kebaikan. Sungguh Allah maha menerima taubat yang hambanya yakin. Sebanyak apapun saldo dosa kita, sebanyak apapun saldo dosa-dosa kita, bahkan telah memenuhi langit dan bumi, namun jika mau bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan mengampuninya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Pak, Pak, Yuk. mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Burung ikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam bertutur kata masih banyak yang salah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lagi. Maafin saya, maafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salah gue, bodo amat, ngomong be,